Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini siang ini kita bertemu dengan Mas Birin. Dia adalah pengusaha jamur di Desa Kemudu Kidul, Kecamatan Baturaden. Nah, ini kita perlu ngobrol-ngobrol dengan Mas Birin. Bagaimana sih, sejak kapan dia melakukan usaha budidaya jamur ya? Assalamualaikum nih Mas Birin. Waalaikumsalam. Nah ini Mas Birin, kita pengen tanya-tanya juga, barangkali ada teman-teman yang ingin belajar usaha tentang budidaya jamur. Sejak kapan ini Mas Birin usaha jamur ini, usaha jamur tiram putih ini sejak tahun berapa begitu? Ini kalau nggak salah ya sejak tahun awal 2000-an lah, awal 2000-an. Waduh, Jadi udah 20 tahun lebih nih sampai sekarang. wah, awal tahun 2000 berarti hampir 20 tahun lebih ya Mas Birin ya. Iya. Luar biasa ini Mas Birin, ini pengusaha yang sangat telaten. Berarti dari dulu selama 20 tahun ini tetap konsisten di jamur ya Mas ya? Iya. Kenapa kok Mas Birin sangat konsisten di usaha jamur itu? Kenapa Mas Birin? Ya karena budidaya jamur itu menurut saya itu salah satu usaha yang cukup menjanjikan kalau kita bisa melakukannya dengan baik itu. Iya iya iya. Yang dimaksud dengan melakukan dengan baik itu seperti apa ini Mas Birin? Maksudnya kan banyak juga kan usaha-usaha jamur yang baru setahun terus tutup lah gitu. Sementara Mas Birin ini udah 20 tahun gitu loh bertahan di usaha jamur. Berarti kan pasti ini sudah sangat menguntungkan begitu. Itu gimana Mas Birin? Kiat-kiatnya apa sih supaya terus bertahan di usaha jamur gitu loh? Ya itu yang saya maksud tadi, kalau bisa melaksanakannya dengan baik. Ini kan jamur kan sangat banyak tantangannya. Faktor kegagalannya sangat banyak kalau kita tidak telaten dan tidak menguasai cara mengendalikannya gitu. Jadi untuk hal-hal tersebut itu butuh kejeliannya sih pelaksana lapangan gitu Mas. Contohnya apa misalnya kendala yang dihadapi itu Mas Birin? Ya sangat banyak kasusnya ya, yang jelas poinnya itu gagal tumbuh lah, akhirnya nggak sampai ke panen, media udah rusak lagi gitu. Kebanyakan yang pada tumbang dalam waktu singkat kan karena nggak bisa mengatasi kegagalan tersebut. Oh jadi gagal tumbuh ya, setelah media itu dikasih bibit begitu tidak tumbuh begitu ya? Bahkan tumbuh pun kadang terserang penyakit gitu. Lah terus gimana itu Mas Birin, cara mengatasinya? Mas Birin bisa mengatasi seperti itu tuh gimana caranya itu? Ya kita harus jeli menata tempat-tempat budidaya kita. Maksudnya Faktor kebersihannya itu harus terjaga banget gitu. Jadi tidak menimbulkan mikroba liar pada datang ke kebun kita. Mikroba liar tersebutlah yang mengganggu gagal tumbuhnya media tanam tersebut. Oh jadi kebersihan gudang ini menjadi sangat penting ya? Iya, faktor utama itu. Faktor utama malah ya. Iya. Terus selain kebersihan apalagi nih Mas Birin supaya menghadapi kendala-kendala teknis kayak tadi itu tentang Teknik penyeterilan itu, sterilisasi itu harus benar-benar sempurna. teknik sterilisasi. Ya, terus kualitas bibit jamur juga harus yang bagus. Kualitas bibit jamur juga ya. Iya. Komposisi yang kita campurkan juga harus standar gitu. Oh, komposisi, maksudnya komposisi ini media tanamnya ini ya? Ya, jadi serbuk, perbandingan serbuk kayu sama bakatul berapa persen, airnya berapa persen. Banyak faktor yang penting harus diperhatikan itu. Terus setelah kendala-kendala teknis itu bisa diatasi, itu bagaimana Mas Birin? Apakah Mas Birin pernah misalnya menjual ini backlognya gitu atau gimana? Ya menjual backlognya pernah saya lakukan. Tapi untuk sekarang sementara saya
apa dulu itu namanya standby dulu lah dari penjualan backlog karena kondisi saat ini bahan bakunya tidak memadai. Maksudnya bahan bakunya Bakunya serba mahal, harga jualnya yang masih masih kurang maksimal lah. kurang maksimal ya. Keuntungannya saat ini, posisi saat ini khususnya kurang menguntungkan untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan beberapa bulan ke depannya udah stabil lagi. Udah stabil lagi ya. Oke. Mas Birin ini ada berapa puluh apa namanya itu backlog, berapa puluh ribu di sini Mas Birin di gudang ini nih. Mas Birin rata-rata berapa ini? Itu sekitar 10.000 backlog lah. 10.000 backlog ya. Iya, seperti cukup lumayan banyak nih teman-teman. Dari 10 backlog itu untuk panen setiap harinya itu sampai berapa kilo Mas Birin rata-rata gitu pas saat mulai panen sampai dengan dia selesai panen itu? Itu nggak bisa dihitung dari banyaknya media tersebut ya. Jadi hitung aja lah kalau kita ada media baru kisaran 1.000 media itu biasanya tumbuh rata-ratanya itu sekitar per 1.000-nya itu setiap harinya 3 kilo lah. Oh, setiap harinya 3 kilo ya rata-rata per 1.000 ya. Itu bisa sampai 4 bulan. 4 bulan bertahan ya. Oh Kita iya. hitung rata-ratanya saja. Iya. Berarti 1 bulan Mas Birin rata-rata ada berapa kintal jamur Mas rata-rata Mas? Menurut catatannya Mas Birin gitu secara umum lah kasar gitu, setiap bulannya itu berapa kintal? Kalau satu kumpungnya mencapai 8 sampai 10 kintal. 8 sampai 10 kintal ya. Padahal per kilonya sekarang untuk harga eceran tertinggi itu berapa Mas? Kalau di pasaran saya kurang paham. Tapi kalau Mas Birin rata-rata berapa menjual? Lepasnya 14.000. 14.000 kali katakanlah berapa 10 kintal? Sekintal ya? 8 lah. 8 kintal, berarti hampir 10 jutaan lebih ya. Iya. Wah, ini teman-teman setiap bulan hampir omsetnya itu 10 juta teman-teman. Makanya Mas Birin ini luar biasa ini. Nah ini selama ini pemasarannya ke mana aja nih Mas Birin untuk jamur tiram putih ini? Kesulitan nggak untuk masalah kendala pemasaran? Alhamdulillah kalau untuk pemasaran sih nggak ada kendala, malah kita yang kurang barang. Oh, malah kurang barang ya. Malah pembelinya lebih banyak daripada barangnya ya. Iya, jadi peluang penjualannya itu masih sangat bagus. Masih banget bagus ya. Jadi peluang pasar jamur ini sebenarnya masih cukup luas ya Mas Birin. Pernah nggak Mas Birin misalnya Mas Birin pernah nggak mengolah hasil jamur atau jamurnya dijual mentah begitu atau gimana? Pernah nggak menjual dalam bentuk produk lain misalnya keripik jamur atau apa gitu? Kalau untuk olahan saya nggak pernah. Saya hanya fokus menjual jamur segar saja gitu. Oh iya. Berarti Mas Birin ini asas khusus untuk menjual jamur segar gitu kan? Ya, itu aja permintaannya banyak ya Mas ya? Iya. Nggak mungkin kalau ditambah olahan segala nggak ada waktunya. Nggak ada waktu ya. Untuk alat sterilisasi ini kok seperti ini Mas Birin, ini berarti kapasitasnya berapa ini alat sterilisasi ini Mas? Untuk plastik 18 kali 35 itu masuk 500 media. Oh masuk 500 media ya. Kalau Iya. yang ukuran 17 kali 30 ya masuk sekitar 650. Oh 650 media ya. Iya. Untuk masa pemasakan itu berapa jam itu Mas kira-kira untuk membuat masakan sterilisasi tadi media jamur itu? Untuk satu kali steril biasanya kalau untuk mencapai titik sempurna ya harus di atas 7 jam. Di atas 7 jam baru kira-kira itu sempurna Ya, bahwa kan yang pasti itu kita pantau ini ada alat pengukur suhunya. oh ini ada alat pengukur suhu teman-teman. Jadi nanti pada saat sterilisasi itu tetap ada alat pengukur suhu. Oh ini. Oh ini dia. Minimal
harus mencapai 100 derajat. Nah, ini harus mencapai 100 derajat ya. Iya. Oh iya, jadi kalau belum nyampe 100 derajat jangan dulu ya, jangan dulu. Jangan dulu dihentikan. Sementara menggunakan bahan bakarnya apa ini Mas Birin untuk kegiatan pemasakan ini, sterilisasi ini? Saya menggunakan kayu bakar. Oh, masih menggunakan kayu bakar ya? Iya. Lebih bagus menghasilkan panasnya. Kalau menggunakan kompor itu nggak mampu ngangkat itu kalau. Oh iya. Jadi selama hampir 20 tahun Mas Birin bertahan di usaha jamur ini, ya menurut Mas Birin ini sangat menguntungkan ya, peluang usaha yang sepanjang waktu kayaknya masih tetap dibutuhkan jamur ini Mas Birin ya. Ya, justru semakin banyak yang mencari barangnya. Semakin banyak yang mencari begitu. Oke teman-teman, barangkali teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana sih cara budidaya jamur nih Mas Birin yang bertahan 20 tahun teman-teman. Sebab itu bukan waktu yang cukup pendek, tetapi usaha yang memang perlu ditelateni nih teman-teman, karena peluang jamur ke depan masih bagus. Oke, terima kasih ya Mas Birin informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar tentang budidaya usaha jamur tiram putih. Terima kasih Mas Birin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan bagi yang mau suka dengan channel ini bisa di subscribe ya. Bye bye.